Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Munajah. Saat ini saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Mafathihul Huda, Siasa Muwanasari, Brebes, Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG Darjat Kemenag Batch 1 tahun 2025 dengan program studi PAI Akidah Akhlak di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran pada siswa kelas 3 dengan materi akhlak terpuji untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Darjat tahun 2025. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kelas berapa? 3. Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Selamat pagi anak hebat. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar anak kelas 3? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Iya, hari ini pada semangat? Semangat. Iya. Sudah pada sarapan tentunya? Ya. Iya, biar semangat belajarnya. Oke? Sebelum ke pembelajaran, biasanya anak soleh berdoa sebelum belajar. Biasanya siapa yang memimpin tadi? Kita berdoa mulai ya. Kita akan berdoa dulu. Kiamat. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Pembelajaran dengan tema akhlak terpuji. Nah, anak-anak bisa lihat tabel di sini. Nanti boleh lihat layar, boleh lihat ini ya. Di sini ibu akan menjabarkan ya. Oke, nanti baca judulnya apa? Akidah akhlak. Ya, ini kelas 3 akhlak terpuji. Ya, di sini ibu akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Boleh lihat, simak. Coba siapa yang mau baca? Yo. Ya, akhlak terpuji adalah, di sini sudah ada penjelasan ya. Akhlak terpuji adalah sikap dan tingkah laku yang mulia dan terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk hidup. Nah, akhlak terpuji itu bukan hanya kepada Allah tapi kepada manusia ya, sesama makhluk hidup, walaupun itu binatang ya, walaupun itu hewan, tetap ya anak-anak harus apa? Harus mempunyai akhlak terpuji terhadap hewan. Menyayangi hewan itu juga sama tergolong akhlak terpuji. Nah, sekarang ibu lanjut lagi. Di sini ada bagian lagi. Nah, tar dulu. Nah, di sini akhlak terpujinya terhadap Allah dulu. Coba baca dulu. Nah, taat kepada Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah yang menciptakan alam semesta. Seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah. Iya. Nah,
yang beraneka warna, berbagai macam buah-buahan dan semua hewan dan lingkungan ini diperuntukkan bagi manusia. Jadi Allah menciptakan buah-buahan, menciptakan apa lagi? Tanaman, apa itu untuk kebutuhan manusia. Seperti air, adanya air ya, itu juga untuk kebutuhan manusia. Lanjut lagi, nih. Lanjut lagi di sini ada. Nah, ya contohnya lagi ya. Sebentar, Bunda bacakan lagi. Ini kurangi ya. 1. Melaksanakan sholat di awal waktu dan lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah. Siapa yang suka sholat berjamaah? Ya, nah jangan lupa karena anak-anak ini agamanya Islam, Tuhannya Tuhan Allah, jangan lupa melaksanakan sholat 5. Iya, dan diutamakan itu sholat berjamaah. Nah, yang kedua, di sini ada menjalankan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Ya, jadi selain puasa wajib di bulan Ramadan pun ada puasa sunnah. Seperti apa ya? Puasa sunnahnya seperti apa? Hari Senin dan Kamis. Terus bulan apa? Bulan-bulan yang tertentu seperti Dzulhijjah, bulan Maulid itu juga ada puasa sunnah. Lanjut lagi ke nomor 3. Di sini ada berinfak, bersedekah dan menunaikan zakat. Nah, bersedekah. Kalau anak soleh diberi kelebihan rezeki, boleh bersedekah pada orang yang tidak mampu, orang yang miskin. Kalau anak nanti dikasih sama Allahnya itu jadi orang kaya, jadi orang yang berlimpah hartanya, jangan lupa bersedekah, ya, berbagi rezeki kepada fakir miskin. Bukan hanya fakir miskin aja, kepada biasanya apa? Sedekahnya kepada musola, masjid, ya. Pokoknya tempat-tempat yang membutuhkan, ya. Lanjut. Di sini ada nomor 4, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir setiap saat. Tidak hanya waktu selesai sholat, menggunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Jadi di sini maksudnya berzikir itu tidak hanya di waktu sholat saja. Walaupun anak sholat lagi bekerja, lagi belajar, sama harus mengingat Allah. Iya. Nah, itu adalah bentuk dari akhlak terpuji terhadap Allah. Nah, sekarang lanjut ke bagian lain. Tahu Rasul? Iya. Nah, Ibu mau tanya, nabinya anak kelas 3 ini namanya siapa? Nabi siapa ya? Nabi Muhammad. Nah, berarti anak-anak, nih, perhatikan di sini ada taat kepada Rasul, berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Anak-anak agamanya agama apa? Islam. Betul. Nah, semua Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala membawa risalah. Apa risalah? Ayo, apa risalah? Risalah itu surat, ya, biasanya untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Nah, di sini nih risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Tidak akan ada gunanya jika kita hanya meyakini tetapi enggan untuk mengamalkannya. Anak soleh yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi anak soleh tidak mau menjalankan seperti apa? Sholat, iya, seperti ibadah, tidak mau. Berarti apa? Tidak ada gunanya. Karena apa? Karena diibaratkan, ya, biasanya kayak gini. Sholat biasanya, puasa itu full sampai 1 bulan tapi tidak menjalankan sholat, itu berarti apa? Amalnya tidak ada gunanya.
Jadi kalau di bulan Ramadan puasa berarti sholatnya jangan ditinggal. Iya, seperti itu ya. Ya anak ya, anak-anak ya. Jadi sholat 5 waktu itu jangan sampai ditinggalkan ya. Nah, betul. Kemudian sekarang kita lanjut lagi ya. Selanjutnya di sini ada cara-cara mentaati Rasul. 1. Yuk. Di antaranya 1, mengetahui riwayat kehidupan para rasul, terutama Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya. Ini mengetahui riwayat kue berarti perjalanannya Nabi Muhammad dari mulai peperangan biasanya ya, itu dakwah, ituin apa sih? Dakwah menyebarkan agama Islam, itu juga riwayat ya, riwayatnya para nabi. Kemudian yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya, dalam hal ini syariat Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Mencintai dan membela para rasul, terutama Rasulullah SAW. Nomor 5, meneladani kehidupan para rasul. Dan keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah ya. Tadi ya, meneladani seperti sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sifatnya seperti apa? Tawadhu, tawakal, seperti ya. Jadi meneladani kita sebagai umat Islam. Ya, jangan lupa ya. Kemudian lanjut lagi ke bab lain. Orang tua. Nah, di sini taat kepada orang tua. Orang tua adalah manusia yang sangat berjiwa, sangat berjasa dalam kehidupan kita. Nah, kenapa sangat berjasa? Karena orang tua kita yang mengandung, ya, terus melahirkan, menyusui, mengurus, terus apa lagi? Mengurus anak-anak sampai besar, ya, supaya bisa ngaji, supaya bisa sekolah, ya. Itu apa? Perjuangan orang tua luar biasa. Jadi anak saya juga harus apa di sini tadi? Taat kepada orang tua. Kalau orang tua bilang, Mas, siapa tadi? Mas Amar, cepetan, waktunya sudah mau maghrib, jamaah di masjid. Berarti harus apa? Harus taat, ya. Taat itu patuh, nuruti omongan ya. Kalau orang tua memerintah, Mas Amar sholat duhur, berarti mainnya berhenti dulu. Nanti langsung melaksanakan sholat duhur. Mas Amar tolong dong beliin apa? Beliin korek di warung. Mau ya? Itu juga salah satu contoh ya. Contoh taat kepada orang tua. Nah, lanjut lagi. Di sini ada nih, contoh-contoh juga ada nih. Nih, orang tua yang melahirkan kita. Beliau berdua mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa. Anak-anak dari bayi sampai dewasa itu diurus sama kedua orang tua. Bukan berarti harus taat kepada ibu saja, kepada bapak juga harus taat. Nah ya. Nah, yang ketiga, doa orang tua kita selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. Jadi orang tua itu bukan hanya mengurus saja, jadi selalu berdoa agar anak-anaknya itu menjadi anak yang sukses, anak yang pintar ya. Nanti dewasa menjadi presiden, nanti dewasa menjadi kiai, nanti dewasa menjadi apa lagi? Pilot. Itu selalu berdoa untuk anak-anaknya biar anak-anaknya menjadi anak yang pintar, biar menjadi anak yang soleh. Iya. Nah, di sini juga ada nih. Orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi orang tua itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan seperti apa? Membelikan baju lebaran, ya. Terus apa lagi? Pengen beli sepeda listrik, biasanya ya anak-anak ya kan? Pengen
Iya, itu juga bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Nah, kemudian yang kelima yang terakhir, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk selalu berbakti kepada orang tua. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita ya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi anak soleh dan soleha nggak boleh nggak boleh membangkang, nggak boleh menyakiti orang tua. Nah, sekarang ibu lanjut lagi. Di sini ada nih, patuh kepada siapa ini? Guru. Iya. Nah, patuh kepada guru. Kenapa harus patuh kepada guru juga, Bu? Di sini dijelaskan selain orang tua, manusia yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup kita adalah guru. Kehadiran guru membuat kita menjadi anak yang pintar dan menjadi tahu tentang ilmu. Karena itu kita patut hormat dan patuh kepada guru-guru kita. Nah, guru juga sangat berjasa pada anak soleh dan soleha. Karena apa? Karena nih, yang tadinya anak-anak nggak bisa berhitung 1 sampai 50, jadi bisa berhitung 1 sampai 50. Yang tadinya anak soleh nggak tahu niatnya wudhu, jadi tahu niatnya wudhu. Iya. Yang tadinya anak soleh dan soleha nggak tahu apa itu iman, apa itu Islam, apa itu apa lagi? Banyak sekali ya ilmu-ilmu yang disampaikan kepada anak soleh, sehingga anak soleh dan soleha itu tahu berbagai macam ilmu matematika, bahasa Indonesia ya, contohnya seperti itu ya. Jadi tahu tentang ilmu pengetahuan itu dari guru. Makanya anak-anak juga wajib patuh terhadap guru. Nah, ini sesi yang terakhir nih. Nah, ada contohnya ya. Nah, beberapa ciri dari sikap patuh dan taat kepada guru adalah 1. Apa tuh? Sopan santun. Yang kedua, ya, yang ketiga. Nah, di sini arti kata sopan santun. Nah, tahu kan sopan santun? Berarti apa? Berbicara yang halus. Ya, sopan itu yang halus. Tidak mengeraskan suara. Iya, berarti berbicara dengan baik. Kemudian di sini menghargai. Tuh. Nah, ketika ada guru sedang menerangkan, sedang mengajar anak soleh dan soleha itu sikapnya bagaimana ya? Boleh ribut sendiri, itu berarti menghargai guru. Biasanya apa? Biasanya kan anak soleh kalau ibunya lagi nerangkan apa? Ribut, ngobrol. Itu berarti ciri anak-anak yang tidak menghargai guru. Nah, yang terakhir yaitu taat. Nah, ya. Bukan hanya Rasulullah saja yang mempunyai peraturan, sekolahan pun mempunyai peraturan. Nah, seperti taat. Taat di sini yang dimaksud berangkat tepat. Iya, pintar ya. Terus apa lagi? Tugasnya diselesaikan dengan. Nah, iya. Kalau ibu ngasih pekerjaan nih, kasih ini PR. Besok dikumpulkan, berarti anak saya harus mengumpulkan. Iya, tugasnya harus dikumpulkan. Itu adalah salah satu dari contoh yang ketiga, yaitu taat. Nah, sekarang ibu akan ini ya, di sini sudah selesai. Ibu ya, sekarang perhatikan videonya. Nanti sudah kasih tugas sama anak soleh, ya. Silakan. Nanti ibu akan memberikan tugas. Terus ditambah 123.
Boleh, tapi jawabannya